menuduh nabinya menikah menggunakan data apa? Data seorang komedian. Ini kan Nandar, Maggie Whitehouse kan Nandar. Nah, ini Maggie Whitehouse Nandar. Seorang apa Nandar? Maggie Whitehouse berlatih sebagai seorang apa? Apa Nandar? Komedian. Makanya saya bilang, betapa jahatnya si Nandar ini menuduh nabinya menikah dengan dasar argumentasi ajaran Mormonisme yang sesat. Kemudian kedua, menuduh nabinya menikah dengan seorang komedian. Nandar, coba kau pegang dulu jidat kau Nandar. Kenapa kamu kayak gitu Nandar? Jadi Nandar ini sebenarnya ajaran Mormon. Kenapa? Dia sangat terinspirasi menjatuhkan nabinya sendiri lewat ajaran Mormon dan lewat seorang komedian. Ini Nandar. Nih. Maggie Whitehouse berlatih sebagai komedian. Dia tidak punya CV yang bagus, kurikulum vitae yang bagus sebagai apa gitu kan, pernah belajar teologi atau apa gitu kan. Kemudian Nandar, poin berikutnya tentang ini ya. Oke. Tentang Maria Magdalena. Ya. Makanya kau baca baik-baik nih. Tentang Maria Magdalena, ini saya ambil ya. Data jelas dari Katolik ya. Tentang Maria Magdalena, makna ciuman dari Maria Magdalena. Jika Anda mendengar komentar seorang seperti ini, silakan Anda bertanya dari mana sumbernya. Nandar, saya tanya sumbermu dari mana? Ternyata Nandar mengambil sumber dari Mormon dan juga dari mana? Komedian. Atau apakah dasarnya mengungkapkan karena yang mengatakan seperti mencium kaki? Ya. Dasarnya apa? Adakah dalam Alkitab mencium kaki itu adalah menikah? Jawab Nandar. Apakah mencium kaki itu adalah menikah? Jawab. Kemudian menurut tradisi Yahudi, lihat ini, adalah untuk menyatakan terima kasih yang tak terhingga ketika mencium kaki. Ya. Nih, seperti pada kasus seorang yang dibebaskan dari hukuman metong. Di pengadilan akan mencium kaki membantu membela diri. Ini sumbernya adalah The Parables, The Jewish Tradition and Christian Interpretation. Ya, jadi Nandar, menurut standar Yahudi, tradisi Yahudi, mencium kaki itu adalah ucapan terima kasih Nandar. Seperti yang dilakukan dalam Markus 16 ayat 9, ya, dan juga kasus di mana Maria Magdalena. Itu tanda ucapan terima kasih karena di mana Maria Magdalena betul-betul berterima kasih karena apa? Dosanya diampuni. Yesus kami punya kuasa mengampuni dosa. Nandar, kau membawa sumber dari mana? Mormon, yang udah dianatema sama gereja. Teman-teman Islam, ya, saya nggak mau menjatuhkan, tetapi Nandar ini sebenarnya ajaran sesat. Kenapa? Dia menjelekkan Nabi Isa, menjelekkan Yesus sebagai nabi yang dia udah akui dengan ajaran dan argumentasi dari ajaran namanya Mormon, ajaran sesat. Kemudian dia menjelekkan Nabi Isa Al-Masih dengan apa? Dengan argumentasi dari seorang komedian. Nandar, kenapa kau begitu jahat menjelekkan nabimu dengan argumentasi dari ajaran sesat? Kenapa Nandar? Kau begitu jahatnya Nandar? Ya. Kenapa tersenyum malu? Malu kan Nandar? Malu. Nandar, sekarang gini Nandar. Ya. Saya pingin tanya kamu ini Nandar. Ya. Apa latar belakang dan tujuan dari Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6 tahun? Dan kekuatan seksnya setara 30 lelaki. Tolong jawab itu dulu. Jawab itu dulu Nandar. Jawab. Ceder, kalah debat. Ceder kon, malu Menang kau. RK sedikit. Makasih Ibu Udah lah RK, Sofia. ayo lagi ya. Udah. Gua kira Jawab, tim versi jangan RK kabur ini. pertanyaannya, jangan kabur. Iya.
Oke, silakan. Ini sampai berapa kali PK? Saya kira pertanyaan saya mau jawab, malah lari kemana-mana. Nandar, Maggie Wethos itu seorang komedian. Kenapa? Yang dibahasanya sebagai komedian. Ingat, kalian pikir komedian itu orang blow on. Komedian itu orang pintar. Salah satu di antaranya Mr. Bean. Itu adalah doktor, profesor. Kemudian kamu tahu Dono Kasino Indro. Dono itu doktor, dosen UI. Emang kalian pikir komedian itu orang belegug, orang pinter RK nih. Bahkan Maggie Whitehouse itu orang Katolik sama seperti kamu. Saya tunjukkan datanya. Ya, nih RK. Kalau baca biografi orang itu jangan sepotong-potong nih. Ya, Whitehouse belajar bahasa Yunani, jeder kon tuh. Dia belajar bahasa Yunani. Pastormu, romomu belum tentu bisa. Maggie Whitehouse bisa bahasa Yunani, jeder. Ya. Whitehouse belajar Yunani perjanjian baru di Universitas Birmingham selama setahun. Bla 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 bla. Ia ditahbiskan menjadi anggota gereja Yesus yang Bangkit, sebuah gereja Katolik independen bagian dari aliansi kenaikan jederan. Ternyata yang kau hina-hina komedian orang Katolik sendiri. Kenapa sesama Katolik saling menghina? Jeder. Kalau Maggie Whitehouse bukunya ini salah, tentu bapak-bapak gereja, paroki, uskup tidak mungkin mentahbiskan Whitehouse menjadi dewan gereja. Bobokon. Saya ulangi pertanyaan saya. Dari ini sudah berapa kali PK kita ya? Saya bertanya kepada Anda. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada usia 18 tahun menurut ajaran Yahudi? Karena Yesus adalah orang Yahudi. Apa yang dilakukan Yesus 18 tahun? Tidak dijawab. Kemudian yang kedua, ketika Maria menciumi Yesus, apa hukum yang membolehkan itu? Kalau hukum larangannya ada, RK. Nih saya tunjukkan. Somer Negiah. Lihat ya RK baik-baik. Ya. Jadi ajaran Yahudi dengan ajaran Islam itu hampir sama teman-teman ya. Somer Negiah adalah istilah Ibrani untuk orang yang mematuhi hukum Yahudi yang melarang kontak fisik antara pria dan wanita yang bukan mahram atau pasangan nikah, jederkon. Makanya saya bertanya, dasar hukum kenapa Yesus diciumi oleh Maria Magdalena kok dibiarkan saja? Apa yang menyebabkan apa yang membolehkan seorang laki-laki Yahudi dicium oleh wanita Yahudi dewasa, demplon, bohai, dan blonde, yaitu Maria Magdalena? Ya kan, saya tunjukkan sekarang. Nih, dalam ajaran Yahudi kedua saya tunjukkan. Nih RK. Ini di dalam Torah CV Alve ya. Kamu nggak ngerti Torah CV Alve. Nih saya bacakan dalam bahasa Inggris. Nih, kamu nggak bisa bahasa Inggris ya. Lihat saya bacanya keren. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Tolong jangan sentuh aku ya, as I do not have a marriage contract from you. Ya, kalau kita tidak mempunyai akad pernikahan. Nah, apa di sini baca? Ini bacaannya bukan until RK. Kamu dibacanya until, salah. And until the day of his death the man did not touch the woman. Sampai meninggal dunianya seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan tanpa akad pernikahan. Makanya saya bertanya, kenapa di dalam Lukas 7 nomor ke-38 Yesus diciumi oleh Maria Magdalena? Jeder kan, bobok. Apa yang menyebabkan Yesus itu, hal yang membolehkan Yesus dicium oleh Maria Magdalena itu apa? Karena dalam ajaran Yahudi itu nggak boleh. Kenapa nggak dijawab? Jawab pertanyaan saya.
Kalah debat, kalah PK. Jeder kon, bubuk. Udah kalah debat, kalah PK juga, nangis kon. Buka kacamatamu, menangis kau. CRK menangis. Aduh, yang diandalkan Oten ternyata kalah debat juga, kalah debat, kalah PK juga. Pencet. Ya. Mana Jadi, spendermu RK? Diam. Jadi Nandar ini tidak menjawab pertanyaan saya sama sekali. Sama sekali tidak menyentuh pertanyaan saya. Kenapa Muhammad menikahi Aisyah di usia 6 tahun? Apa tujuannya? Ya. Terus pertanyaan saya, Muhammad kekuatan seksnya setara 30 lelaki. Kenapa Nandar gak jawab? Apakah itu termasuk mujizat dari Allah? Masa kau bilang saya nggak jawab, kau yang nggak jawab? Ketiga, Nandar, ya, kau mengatakan ajaran Yahudi hampir sama dengan ajaran Islam. Nandar, ya, Yahudi ketika merebut istri orang, ya, itu dirajam, Nandar. Kau pernah membaca kisah dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hishak gak? Setelah perang di Khaybar, ya, terkait kekayaan Bani Nadir. Pernah nggak kau baca? Di mana istrinya Muhammad yang namanya Sofia binti Huyai, itu sebelumnya itu adalah punya suami yang namanya siapa? Kinana. Betul atau tidak? Nah, pertanyaan saya, Nandar, kau udah baca belum? Kinanah itu diapakan sama Nabi Muhammadmu itu? Menurut kisah di mana Muhammad memerintahkan pendampingnya, siapa namanya itu, untuk mengapa? Lehernya Kinana saat itu. Udah baca belum? Dan setelah Kinana itu meninggal, kekayaan Bani Nadir itu diambil. Lalu bukan saja kekayaan Bani Nadir diambil, Nandar. Istrinya Kinana yang telah dibunuh saat itu diambil. Lalu Muhammad mempersunting istrinya Kinana yang namanya siapa? Sofia binti Huyai. Nandar, sebegitunya kah nabimu? Suaminya istrinya dinikahi. Apakah itu sama dengan ajaran Yahudi, Nandar? Jeder kon, jeder. Kau jawab itu, Nandar. Kinanah di metong. Istrinya dinikahi sama Muhammad. Kekayaan Bani Nadir, ya, akhirnya jadi milik siapa? Muhammad gak? Pertanyaan saya, Nandar. Ya, nabimu sebelum menjadi nabi, apakah melakukan tindakan-tindakan demikian? Apakah setelah menjadi nabi baru melakukan tindakan-tindakan demikian? Jawab. Menikahi Aisyah 6 tahun. Sofia binti Huyai yang tadinya suaminya namanya Kinana. Kinananya meninggal, istrinya dinikahi. Jangankan Sofia binti Huyai, bekas mantan mantunya sendiri, si Zainab, yang awal mulanya adalah suami dari siapa? Dari Zaid bin Sabit, dinikahi mantan mantunya. Orang Yahudi ndak boleh itu, Nandar. Katanya kau bilang ajaran Islam sama dengan Yahudi. Samanya di mana? Mantan mantu menurut Yahudi itu nggak boleh dinikahi. Lah Muhammad nikahi mantan mantunya. Nandar, jawab. Aja. Nandar, jawab itu, Nandar. 3 hal itu, 3 konteks. Sofia binti Huyai, ya, Zainab, katanya sama Yahudi dengan Islam. Lah, ada nggak ajaran dalam Yahudi suaminya metong, lalu istrinya dinikahi? Ada nggak? Siapa? Ada nggak Nabi Musa memetongkan suami orang, lalu istrinya dinikahi? Ada nggak? Nggak pernah. Satu-satunya Nabi yang melakukan itu adalah Nabi siapa, Nandar? Jawab. Aja.
Nandar. Coba kau pikir itu, Nandar. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Ya, jangan kabur. Kau jawab pertanyaan saya, baru kau beri pertanyaan. Beban pembuktian itu ada di kamu. Kak, saya minta tunjukkan dalil dalam Alkitab Yesus menikahi Maria Magdalena. Cium kaki adalah sebuah pernikahan. Coba kau tunjukkan dalam Alkitab, karena Alkitab itu dasar otoritas dan pengajaran kami juga. Ya, standar kami. Kalah Tunjukkan. debat. Menang. Kalau kau nggak bisa tunjukkan, udah. Kalau kau nggak bisa tunjukkan, kalau kau nggak bisa tunjukkan, jangan berarti kabur. kau kalah. Jangan kabur. Baik. Silakan. Baik, ya. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, larinya kemana-mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah punya anak laki-laki. Jadi sejak kapan Rasulullah punya menantu? Dudul, jeder kan. Zaid bin Sabit itu bukan anak Rasulullah. Masa begitu saja nggak ngerti? Nih, anak Rasulullah itu namanya Abdullah, meninggal dunia. Ya, yang kedua namanya Qasim, makanya Rasulullah disebut Abul Qasim, meninggal dunia. Anak Rasulullah ada laki-laki namanya Ibrahim, meninggal dunia. Zaid bin Sabit itu bukan anak Rasulullah. Jeder kon. Allah. Kemudian kau bertanya, kamu nggak ngerti kisah Daud? Bagaimana Daud berzina di dalam agamamu itu? Berzina dengan siapa? Dengan Batseba. Ya, dia membunuh Uria hanya untuk menikahi istrinya. Mana Daud di rajam apa enggak Daud? Teman-teman, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah dihina oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup di zaman itu tentang pernikahan Aisyah? Karena mereka ngerti sejarah, karena mengerti tentang Bible. Saya tunjukkan di dalam Sefer Bereshit. Saya tunjukkan di dalam Sefer Bereshit, ya teman-teman ya, Sefer Bereshit. Sefer Bereshit Misfar Esrim Fehames Fasuk Esrim Payehi Yisak Benar Bayim Sada Bekah to etrib kabat betuel harami mi padanara mahot laban harami lole isa. Nah, nih saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya apa ya. Nih RK, lu nggak ngerti bahasa Inggris. Orang Yahudi itu meyakini kalau Ishak menikahi Ribka pada saat Ribka usia 3 tahun. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. At that period Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage 3 years and then married her. Jeder kan. Pada saat Ribka lahir, Ishak itu berusia 37 tahun. Kemudian menunggu 3 tahun, lalu menikahi Ribka. Makanya tidak pernah ada orang Yahudi yang kemudian menghujat pernikahan Rasulullah. Karena nenek moyang orang Yahudi, yaitu Ishak, menikahi Ribka pada usia 3 tahun. Jeder kan. Semua hujatan kaum kufar akan kembali kepada kitabnya sendiri. Kitabnya sendiri yang membela. Makanya Kristen terjemahan Indonesia ini dan terjemahan Inggris disesatkan dengan terjemahan. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah ada Yahudi yang mengkritisi. Karena kenapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani paham betul kalau nenek moyang mereka Ishak menikahi wanita 3 tahun. Jeder kan. Buat tunjukkan data. Ya, saya ulangi pertanyaan saya. Anda tadi sudah mengakui kalau Yesus keluar diceritakan pada usia 30 tahun itu karena Yesus tunduk dan patuh kepada ajaran Yahudi bahwa seorang rabi Yahudi boleh mengajar pada usia 30 tahun. Kenapa Yesus diceritakan pada usia 30 tahun ketika dibaptis di Sungai Yordan dan ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun? Karena Yesus boleh mengajar pada usia 30 tahun. Sekarang saya tanya, Yesus bukan hanya tunduk dan patuh aturan tentang mengajar, tetapi
Sekarang saya tanya, aturan usia 18 tahun, laki-laki Yahudi menurut ajaran Torah, Talmud, Sefer Torah CBLP, Yesus itu wajib ngapain? Usia 18 tahun. Hampir 1 jam, kamu menjadi sandaran para jemaat-jemaat Kristen, Katolik, dan Protestan agar mengalahkan saya. Ternyata kamu dengan pendeta yang lainnya itu tidak ada bedanya. Ditanya apa, jawabnya apa. Ya. Sekarang yang kedua, Yesus di dalam Lukas 7 ayat 38 diciumi oleh Maria Magdalena. Nah, pertanyaan saya, hukum Yahudi mana yang memperbolehkan wanita dewasa mencium laki-laki dewasa yang bernama Yesus? Hukum mana yang membolehkan itu? Nangis, kalah debat, menang PK. Makasih. Aduh teman-teman, masa kita kalah PK terus nih? Aduh, gimana? Nandar, gas Nandar. Pencet. Closing berarti lu ya? Apa gimana? Kan Belum. Gas dulu. Oh, belum, baik. Belum, gas dulu kau. Jangan kabur. Pencet. Kan. Nih Nandar, kau dengar batuk. baik-baik Nandar ya. Kau dengar baik-baik. Kenapa kau tidak berani menyentuh pertanyaan saya itu? Tentang Sofia binti Huyai. Kamu pernah baca ya kisah di mana ya dalam Sirah Nabawiyah terkait kekayaan Bani Nadir. Kekayaan Bani Nadir diambil saat itu ya oleh nabimu, lalu kemudian Kinanah pada saat itu yang pada awalnya adalah istrinya Sofia, Kinanah dibunuh, lalu Sofia dinikahi. Nah, itu kau gak jawab Nandar. Dan pernikahan yang dilakukan oleh Muhammad terhadap Sofia itu ada nggak maharnya? Kau jawab, Nabi Muhammad membunuh saat itu, memerintahkan untuk membunuh Kinanah dan kekayaan Bani Nadir diambil, lalu Sofia dinikahi saat itu maharnya di mana juga? Nah, Nandar ini Nandar. Kemudian Nandar, ya kisah Zaid bin Habis dalam Al-Quran panglima dan anak angkatnya Rasulullah. Nih, saya kasih tahu kalian ini. Saya minta kalian merenungi satu persatu, ya non-Kristen, ya teman-teman Islam. Coba, ya, jangan keringat dingin. Coba kalian angkat satu anak kalian. Coba adopsilah anak angkat, ya, laki-laki. Sok kalian coba, ya suami istri, adopsilah anak laki-laki satu coba. Kalian adopsi dia menjadi anak angkat kalian. Lalu suatu saat anak angkat itu menikahi istri kalian coba. Dicoba mangga dicoba. Coba adopsi anak laki-laki, lalu suatu saat anak laki-laki itu menikahi bini kalian. Coba dicoba. Rasanya gimana, Nandar? Coba, enak atau tidak? Maaf, Nandar. Udah gede kita. Atau Nandar mau coba? Ya, mau dicoba Nandar? Dicoba, sok. Dicoba. Coba pikir aja. Perasaan kalian gimana tuh? Nandar, jawab itu. Kemudian Nandar, kamu nggak jawab pertanyaan saya. Di mana dalil dalam Alkitab Yesus menikah dengan Maria Magdalena? Ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus, itu dikatakan sebuah pernikahan. Kan saya sudah jawab, Nandar. Dalam ajaran gereja atau dalam sebuah buku sumber, ya, Just Tradition and Christian Interpretation, ya, di mana di situ mengatakan ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus, itu adalah seorang, ya, yang merasa dia bebas dari sebuah hukuman. Ini dalam tradisi Yahudi loh, di mana dia merasa terbantu karena dia terbebas dari hukuman itu, ya, lalu dia merasa ucapan terima kasihnya dia mencium kaki Yesus. Itu dalam sebuah sumber tradisi, ya, di halaman 162 buku itu. Kok saya sudah jawab loh. Kemudian berikutnya Nandar,
kau nggak jawab pertanyaan saya. Apa sudah habis datamu? Ketika saya membantah dalilmu, ya, berarti kamu nggak membantah lagi dalil saya kan, argumentasi saya. Berarti kamu sepakat. Kenapa saya bilang kamu sepakat? Kamu memfitnah Isa Al-Masih menikah menggunakan data Mormon. Kedua, kamu memfitnah Isa Al-Masih nabimu menggunakan data komedian. Nandar ini sebenarnya bukan Islam, teman. Dia ini ajaran Mormon. Nandar, saya yakin kamu bukan Islam. Kamu ini ajaran Mormon. Nih, Nandar. Ini ajaran Mormon, Nandar. Nih. Ajaran Mormon mengatakan Yesus itu bukan cuma menikah, tetapi poligami. Ini ajaran, ini website resmi dari Mormon. Mormon itu bukan Kristen, Nandar. Kenapa senang? Mormon itu bukan Kristen. Kenapa kau senang? Ternyata Nandar, Mormon itu ajaran bidah di dalam kekristenan. Ajaran sesat di dalam kekristenan. Ternyata Nandar mengambil argumentasi sampah. Ajaran sesat, yaitu lewat Mormon dan komedian. Itu Nandar, jeder kon. Kalah debat. Malu. Menang PK. Aduh, Nandar. RK ini. Nandar, spendermu udah nggak ada duit lagi ya, Nandar. Habis. Oke, nggak apa-apa lah. Kalah PK nggak apa-apa, yang penting menang debat ya. Kamu jawab dulu argumentasi saya. Terima, iya saya jawab. Jadi si RK ini menjawab tanpa data, sedangkan saya senantiasa pakai data. Sekarang kita buktikan pembuktian terbalik. Ya, di dalam ajaran Yahudi mana kalau anak angkat itu adalah anak? Ya, coba sebutkan di dalam Torah mana, di dalam Torah CW Alfet, Torah Semiktab, kalau anak angkat itu adalah anak. Di dalam hukum Islam, di dalam hukum Yahudi, anak angkat itu bukan anak. Kemudian RK bertanya kepada saya, Nandar, coba jawab tentang Sofia. Sofia itu, ya, suaminya sudah meninggal dunia. Bahkan Sofia itu justru mencintai Rasulullah. Jadi problematikanya itu di mana gitu loh. Berbeda dengan Daud. Kamu ngerti Daud enggak? Daud itu membunuh Uria di dalam Bible hanya untuk berzina dengan istrinya Uria. Ini larinya kemana-mana. Ditanya apa, jawab apa. Ingat, dengarkan saya teman-teman ya. Lukas 7 ayat 38 tidak berbicara tentang perkawinan. Saya tidak mengatakan itu dari tadi. Lukas 7 ayat 38 itu bukan berbicara tentang perkawinan, tapi berbicara tentang seorang istri mencium suaminya. Karena Lukas 7 ayat 38 berbicara ketika Yesus usia 30 tahun. Sementara Yesus menikah itu usia 18 tahun. Jadi saya tidak berbicara Lukas 7:38 tentang pernikahan Yesus. Lukas 7:38 tentang seorang istri yang selingkuh, kemudian dia meminta maaf kepada suaminya. Makanya dicium oleh Maria Magdalena. Jeder kon. Di mana datanya Maria Magdalena adalah istri Yesus? Saya tunjukkan lagi. Jadi ya yang ditanya lain dijawab, si RK ini memang gabrul ya. RK perhatikan ini ya. Ini data bukan dari Mormon. Kamu itu gimana Mormon nih RK? Ya. Ini namanya family tree. Oke ya, namanya family tree. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Joseph punya anak Justus. Yesus atau nama panggilannya Justus dalam Kolose 4:11. Yang ketiga anaknya perempuan yaitu Tamar. Jeder kon. Nah ini datanya dari Mormon atau bukan? Bukan. Kok data Mormon kamu itu gimana? Nih RK, kamu bisa bahasa Inggris apa enggak? South Garnier Lauren, Bloodline of the Holy Grail, BibleGenealogy.com. Jeder kon. Satu datanya dari itu. Data yang kedua dari Rita Wahyu. Malah dibilang data dari Mormon. Ini data dari Ibu Rita Wahyu. Usia 18 tahun.
Yesus kawin, usia 18, kanopi pengantin, namanya Lahupa. Ceder kon, bobok lagi. Data dari Bibelnya mana Yesus kawin? Aduh, kita buka data dari ini. Ya, Yesus kawin. Yesus kawin. Mana ya? Yesus kawin. Wahyu 19 nomor ke-7. Ya. Ini saya bacakan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ceder kan? Ya, kena lagi si RK nih ya. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Kairo men kai agalio metakai domen tendokshan hauto hoti elten hogamos tau arnio kai he gune. Jeder kon. Gune dalam bahasa Indonesianya adalah istrinya Yesus. Hauto eto imasen euten. Jeder kon. Kalah debat, menang PK, bobok si RK. Yesus kawin ada Wahyu 19 nomor 7. Nantang si RK. Bobok si RK. Aduh, kalah debat kita. Si RK menang PK, tapi kalah debat si RK. Bobok. Jangan nangis. Masih lanjut apa enggak? Lagi gatal mulut saya untuk hujat. Enggak terima dia, Pencet. padahal tadi janjinya setengah 9. Santai pencet. Iya. Jadi gini Nanda. Enggak terima dia. Ya, kamu dengar baik-baik. Ternyata Nandar, beban pembuktian itu dia nggak bisa buktikan. Di dalam Alkitab nggak bisa dia buktikan Yesus menikah. Gunai itu perempuan. Wanita. Hai perempuan. Yesus memanggil ibunya juga dengan sebutan Gunai. Bisa perempuan, bisa wanita, bisa ibu. Ya. Jadi jadi Nandar ini teman, poin pertama, imajinasi Nandar ini luar biasa liar. Kenapa saya bilang imajinasi Nandar liar? Ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus saja, Nandar itu berpikiran negatif, pikiran itu selangkangan mulut. Masa orang cium kaki sebagai tanda pengampunan, Nandar berpikiran nafsu. Ada nggak Nandar orang cium kaki itu, cium kaki gitu dengan nafsu gitu, ada nggak? Kamu ini berpikir, makanya negara kita ini susah maju Nandar, karena berisikan orang-orang yang otaknya seperti kamu. Otak-otaknya seperti kamu. Kenapa saya bilang otak-otaknya seperti kamu? Nih, karena orang-orang seperti kamu itu yang hanya memikirkan yang kayak gini, Nandar. Nih. Di antara para istri dan siapapun kau ingini. Para istri-istri yang telah engkau cerai. Yang ini. Kau dustakan. Asik! Buat Yesus punya Justus dan lain-lain gitu kan, kau buat gitu kan, anaknya Maria Magdalena dengan Yesus namanya Yesus. Saya pun bisa buat. Muhammad punya istri namanya Markona punya anak namanya Abdul. Muhammad dengan Markona anaknya Abdul. Si Zul, si Siti, bisa saya buat tuh. Saya pun bisa buat diagram kayak gitu.
Ini pakai Word aja saya bisa buat, atau pakai Shape atau apa saya bisa buat, gampang. Coba diskusi itu yang pintar sedikit lah, Nandar. Kenapa kamu nggak berkembang otakmu ini? Kau tunjukkan dalil, saya minta dalil dalam Alkitab. Lahufa yang merujuk pada Yesus Kristus. Ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus, itu adalah sebuah lahufa. Ya, itu adalah sebuah lahufa. Saya minta tuh kau tunjukkan, Nandar. Dalil, saya tekankan ulang lagi. Dalil di dalam Alkitab ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus itu adalah lahufa. Gitu, Nandar. Bisa kau jawab, Nandar? Bisa nggak kau jawab itu? Saya nggak mau minta lain-lain. Kalau ada, bilang ada. Tidak, bilang tidak. Standar, jangan, Nandar ketawa udah malu banget loh itu. Kasihan Nandar. Makanya kenapa orang nggak mau support kau, Nandar? Karena kau memfitnah Nabi Isamu. Isa Al-Masih itu nabimu loh. Kau fitnah Nabi Isamu menggunakan data Mormon. Kenapa orang nggak mau support kau lagi? Kau fitnah Nabi Isamu menggunakan data dari seorang komedian. Bukan Kau support, fitnah Isa Al-Masih RK. itu. Support. Bukan support, itu Saya ikutin lidah olahraga. kamu, jangan potong. Ya, jadi kenapa orang nggak mau support kamu lagi, Nandar? Karena apa? Kamu sudah fitnah Nabi Isa Al-Masih dengan menggunakan data ajaran sesat, yaitu Mormonisme. Siapa yang nggak tahu si siapa data yang kau bawakan tadi itu adalah seorang Mormon? Wah, jahat si Nandar. Pantas sih orang nggak mau support kamu lagi. Spendermu pada kabur. Kenapa? Kamu menghina Nabi kamu sendiri. Paham ya, Nandar ya? Paham ya sampai situ ya? Tolong kau jawab. Di mana dalam Alkitab lahufa merujuk pada Yesus Kristus? Itu aja. Gak minta saya pertanyaan lain. Pertanyaan saya cuma itu. Bisa kau jawab? Nggak berkembang nih debat sama si RK nih. Bisa kau jawab? RK, lu tuh gimana sih? Udah ada waktu saya. Aduh, mulai bosan aku kabur jadinya. ini. Terima. Jawab. Jangan takut. Nandar, gune itu artinya ibu, wanita. Kenapa sih nggak jujur? Ibu dalam bahasa Yunaninya itu metera. Kalau bapak patera. Kenapa jadi gune? Ngawur sih RK ini. Mana ada ibu adalah gune? Ngawur kamu. Nih saya buktikan ya. Kalau yang dipanggil, yang memeluk dan mencium Yesus itu adalah istrinya Yesus. Nih RK, jadi kau jangan berbohong RK. Ini sekarang era digital, orang bisa ngecek langsung. Teman-teman kita lihat di sini. Ya, bahasa Indonesia istri. Bahasa Yunaninya apa teman-teman? Bahasa Indonesia istri, bahasa Yunaninya apa? Gunaika, jeder kan. RK minta ditunjukkan datanya, saya tunjukkan langsung datanya. Ya, teman-teman, ini adalah Bible Textus Receptus ya. Ini namanya, teman-teman bisa cek sendiri. Saya punya bukunya sebetulnya. Cuma ribet sama aja online juga bisa. The Online Greek Bible, Lukas 7:38. Kalau Lukas 7:38 prosesi istri Yesus mencium Yesus. Nah, Lukas 7:37 disebutkan apa di sini? Nih saya bacakan. Kaideo gune hetis ente polei amarotolos jederkon. Oke, sekarang yang ini nih. Nah, ini adalah gune. Gune itu apa? Istri. Nah, teman-teman ya, gune itu pertama nih, teman-teman. Ini ada terjemahnya langsung nih, teman-teman ya. Kenapa RK berbohong? Ya, kenapa RK berbohong? Gune awaman, yang kedua apa? Waib jederkon. Gune itu waib. Ya, jadi yang mencium Yesus adalah istrinya. Jadi Lukas 7:38 bukan tentang prosesi pernikahan, bukan. Lukas 7:38 ketika istri berbuat nusus, berbuat dosa,
maka dia meminta permohonan maaf kepada suaminya. Tapi ini ngomong-ngomong, pertanyaan saya kok nggak dijawab-jawab ya? Saya ulangi pertanyaan saya. Lukas 7:38, mohon maaf. Usia Yesus dari 12 sampai 30 tahun hilang. 17 tahun Yesus itu hilang, dihilangkan dari sejarah kekristenan. Nah, RK tadi jawab, Yesus keluar pada usia 30 tahun karena ikut ajaran Yahudi, baru boleh mengajar pada usia 30 tahun. Nah, ajaran dan aturan Yahudi bukan hanya mengajar usia 30 tahun. Ada juga aturan menikah pada usia 18 tahun. Sekarang saya tanya, apa yang dilakukan oleh Yesus pada usia 18 tahun kalau bukan kawin? Apa? Cederkan. Terus pertanyaan saya yang kedua, ya kan? Apa hukum Yahudi yang membolehkan wanita bukan mahram mencium Yesus kalau dia bukan istrinya? Kalau Maria Magdalena mencium Yesus, ya wajar dia istrinya. Cuma dalam imanmu katanya bukan istrinya. Ini yang jadi masalah. Timbullah pertanyaan, hukum Yahudi mana yang membolehkan wanita mencium laki-laki yang bukan suaminya, bukan keluarganya, bukan adik dan kakaknya, dan bukan ayahnya? Hukum Yahudi yang mana? Tidak pernah saya lihat data kamu tunjukkan ketika berdiskusi dengan saya dengan pertanyaan yang saya ajukan. Semua pertanyaanmu saya jawab berdasarkan data dan literasi yang ada. Tapi kamu ditanya apa? Larinya kemana-mana. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Usia 18 tahun menurut ajaran Yahudi, Yesus harus apa? 1. Ya, yang kedua, hukum apakah yang membolehkan seorang wanita bohai, blonde seperti Maria Magdalena mencium Yesus pada Lukas 7:38? Hukum apa yang membolehkan? Hukum Yahudi? Ya, itu tolong dijawab. Kalau nggak dijawab ya percuma, dari tadi muter-muter aja. Karena kamu juga tadi bilang sampai setengah 9, sampai setengah 8. Ini setengah 9 ya. Sekarang udah 9, jam 9, dia masih aja nggak bisa jawab sampai dia minta waktu perpanjangan terus dari tadi. Karena nggak bisa jawab. Jeder kawan. Siapa yang nggak bisa jawab? Sampai jam- Berarti ini sedikit lagi. RK, ya, kenapa pastinya. suaramu kok gemeteran RK? Aku nanya, kenapa? Jangan nangis lah. Lu kan sudah menang PK. Gemeteran Meskipun apa? kalah debat, lu menang PK. Gemetaran. Loh, gemeteran. Aku dengar dari Kamu tadi. kenapa, Nanda? Oke, ini sampai enggak, gua nanya nih, sampai jam berapa ini? 10 menit lagi nih. Ya. 10 menit lagi berarti lu closing, habis itu gua closing ya. Enggak lah. Oke. Kok kamu closing? Loh, Saya closing. nggak Saya terima tanggapi dia. dulu ini. Ini kan Oke, saya tanggapi lu dulu. berarti Habis itu kamu lu tanggapi. closing, baru saya closing. Enggak. Kamu Lu closing. tanggapi, sabar dulu. Lu Kamu tanggapi closing. setelah itu Kamu closing. lu tanggapi Susah banget mikirnya, Ro. Ya Tuhan. lu tanggapi setelah Susah itu banget lu closing. mikiran. Jadi waktu lu 10 menit tanggapi dan Nandar yang- closing. Setelah itu gua closing. Enggak, kan lu tadi yang kan duluan. gua duluan. Kau dengar dulu. Tadi kan Oke saya lah. duluan. Oke, nggak apa-apa. Makanya Siap, saya siap, tanggapi. Habis Yes, itu kau silakan. closing, saya closing. Siap, silakan. Silakan. Gitu. Oke, saya tanggapi dulu ini Nandar. Nih, Nandar. Kau bilang Gunai kan? Nandar ini saya bilang penipu. Kenapa saya penipu? Nih, di dalam Yohanes 2 ayat 4, di situ percakapan Yesus dengan ibunya, Maria. Ya, Yesus mengatakan ini, ya, Yohanes 2 ayat 4. Ini Nandar, perhatikan. Kata Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Nih, ibu kan di sini? Saatku belum tiba. Nah, Yohanes 2 ayat 4 ini, Nandar, ini menggunakan kata apa? Gunai. Makasih ya, Bang. Gunai kan? Nah, gunai di sini di dalam Yohanes 2, kalau kita lihat konkordasinya, Nandar, woman, ya, bisa dipanggil sebagai ibu, bisa dipanggil sebagai apa? Lady, wife, woman. Tetapi konteks di sini, Nandar, Alkitab itu bukan turun celana, turun ayat, Nandar. Konteks di sini pembahasan
antara Yesus dengan ibunya. Makanya Gunai itu di sini diterjemahkan sebagai ibu karena Yesus lagi berbicara dengan ibunya, Maria, saat pesta perkawinan di Kana. Pesta perkawinan di Kana itu mujizat pertama Yesus Kristus. Kenapa SDM kamu rendah sekali, Nandar? Kamu ini SDM rendah, jujur sih. Kalian ini jujur saya bilang SDM rendah. Kenapa? Percakapan antara Yesus dengan ibunya, kalian bilang itu istrinya. Kemudian Nandar, maka saya bilang kalian ini, maka saya bilang SDM rendah. Ya, memang sudah ditentukan di predestinasi kalian ini memang menjadi SDM rendah seperti itu. Karena kalian bukan orang-orang percaya, jadi tidak ada pemeliharaan kalian. Makanya ditentukanlah kalian masuk neraka, otak setengah, otak kuda. Nih, Lukas 7 ayat 38, di sini nggak ada kata wanita, Nandar. Kau tipu, kau bohong. Nih, Lukas 7 ayat 38 di sini, di mana Maria Magdalena, di sini mereka meminyaki kaki Yesus. Makanya pernyataan Yesus Kristus Ayat itu jelas 37, 37 RK. Ya, saya tahu. Diam dulu. Pernyataan Yesus itu jelas. Yesus mengatakan, minyak yang kau usap di kakiku itu sebagai bentuk dari persiapan akan kematianku. Ada tuh. Ya, jadi minyak itu sebagai bentuk persiapan dari kematian Yesus Kristus, Nandar. Jadi Gunai di situ, lihat konteksnya apa, merujuk pada siapa, ibu atau wife atau apa. Jangan kau tafsir sembarang Alkitab orang, tafsir aja kitab kau, Nandar. Al-Quran kau itu kau tafsir lah. Ya, Nandar ya. Jangan kau tafsir kitab orang. Ya, udah kayak kau bapak-bapak gereja aja. Nama kau aja Endang Sunandar, sosokan bapak-bapak gereja. Makasih Kak Gereja. Jadi Endang, dengar baik-baik Endang ya. Pertanyaan saya, kau tidak bisa buktikan. Di mana ayat Alkitab Yesus dikatakan lahuva? Ya kalau kau tanya Yesus 12-30 tahun kan dari awal kan saya sudah jelaskan. Kenapa kau tanya ulang? Jadi ini orang tipikal ini memang... makanya Nandar, kamu ini susah berkembang Nandar. Ya, sungguh memalukan. Kemudian Sofia binti Huyai, kau nggak jelaskan. Pantas saat itu, ya, orang-orang Khaybar itu sangat membenci dengan nabimu itu. Ya kenapa nggak dibenci? Satu keluarga Nandar, diban Nandar, dibun Nandar. Lalu istrinya diambil Nandar. Makanya kisah tragis itu pun dialami oleh nabimu juga. Diracuni di Khaybar. Karena orang begitu membenci saat itu. Makanya benar, Nandar ini, BOTOL-nya ini bersertifikat permanen. Ya. Jangan tertunduk lesu begitu. BOTOL-nya ini bersertifikat permanen. Mau memframing ternyata sertifikat BOTOL-nya permanen. Gitu. Udah jawab. Silakan. Kamu silakan closing, saya closing. Silakan. Baik, silakan. Kalah debat, menang PK. Ayo kan. Bobo. Kasihan, orang nggak mau dukung kamu Udah. Nandar. Iya, Karena kamu iya, fitnah nggak Nabi apa-apa. Isa. Udah. Ini waktunya terima. Closing aku. Nah, inilah ketidakjujuran si RK ketika tidak bisa membaca Yunaninya. Saya tunjukkan sekarang. Jadi kalau ibu dalam bahasa Yunani itu bukan gune. Gune itu adalah istri. Oke. Kita tunjukkan teman-teman ya. Nih saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam, nah, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya. Entry point-nya bapak dan ibunya, teman-teman. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Perhatikan ya. Kai pas hos apai hen hoi kias he adelpos he adelpas. Siapa yang meninggalkan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, he
Patera, ini teman-teman ya, ini dalam bahasa Yunani itu patera. Patera itu adalah ibu. He metera, metera itu adalah ibu. Kalau patera bapak, kalau metera ibu. He gunaika, jederkon. Ini apa gunaika? Gunaika itu apa? Kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya apa? And everyone who forsook houses or brother or sister or father or mother or apa? RK apa? Di sini ya ini disebutkan loh, bapak disebutkan, ibu disebutkan, istri disebutkan. Kalau bapak itu dalam bahasa Yunaninya fatera. Kalau ibu mother dalam bahasa Yunaninya metera. Kalau istri or wife ya itu dalam bahasa Yunaninya adalah gunaika. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya di dalam Textus Receptus, jederkan. Kaifas hos afaihen hoikias he adelpos. Siapa yang meninggalkan saudara laki-lakinya, he adelepas saudara perempuannya, he patera yang meninggalkan bapaknya, he metera yang meninggalkan ibunya, he gunaika yang meninggalkan istrinya. Jederkan, ternyata Yesus punya istri, bobok. Oke lah. Teman-teman, ternyata orang yang menyandarkan perdebatan ini kepada si RK, ternyata si RK tetap aja nggak bisa menjawab. Banyak orang Kristen yang berharap lebih kepada si RK, bahwa si RK dapat mengalahkan saya dengan tema perkawinan Yesus. Ternyata satu pertanyaan saya pun itu nggak pernah dijawab. Saya ulangi pertanyaan saya, PR buat kalian. Kalau orang Kristen konsensus dan sepakat, konsensus itu sepakat. Kalau orang Kristen sepakat, kenapa Yesus keluar pada usia 30 tahun? Karena Yesus tunduk dan patuh kepada ajaran Yahudi, bahwa orang Yahudi baru boleh mengajar pada usia 30 tahun. Kenapa orang Kristen tidak sepakat? Atau berat untuk menerima bahwa aturan Yahudi, laki-laki dewasa yang menjadi rabi dan pengajar usia 18 tahun harus kawin. Ternyata Yesus kawin, jeder. Dalam ajaran ada yang namanya somernegiah, larangan bersentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadi pertanyaan saya, yang membolehkan seorang wanita demplon, bohai, blonde, toket besar, yaitu Maria Magdalena, apa yang menyebabkan dia boleh menciumi Yesus Kristus? Di dalam Lukas 7:38. Pertanyaan saya dari tadi nggak pernah dijawab. Larinya kemana-mana. Kau pakai kacamata hitam biar orang tidak tahu kalau kau nangis. Tadi aja sudah gementar lah, makasihlah. Bobok. Elia Miron, nama aslinya Jonggi Sitorus, kemana lah? Gak berani debat dengan saya. Bambang Nursena, Rita Wahyu, Esra Soru, Deking Gadas, siapa lagi? MYM, Budi Asali, siapa debater Kristen paling hebat? Kalahkan saya bahasan Yesus menikah. Bang Nandar ini bisa kalah debat, oh bisa. Tetapi debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya debat?